Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Adinda? Benar. Baik. Ibu, saya izin sambil cuci tangan ya, Bu. Ya, boleh. Ibu, perkenalkan, saya perawat Resti yang bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Tujuan saya ke sini, saya akan memberikan pengetahuan kesehatan Ibu tentang penyakit yang Ibu Ya. derita ini. Apakah Ibu sudah tahu Ibu menderita apa? Sudah. Katanya saya menderita IP. Oh, baik Ibu, kalau begitu saya akan melakukan pengkajian kesehatan ya Ibu. Iya. Tentang penyakit yang Ibu derita ini. Boleh. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ya Bu. Ya. Tempatnya di sini. Ya. Baik Ibu, sebelumnya Ibu tahu tidak HIV itu apa? Tahu HIV itu seperti virus yang menular. Ya baik, ternyata Ibu sudah tahu ya Bu. Ternyata Ibu pintar, hebat. Menggunakan dua media, yaitu ada media lembar balik dan media leaflet ini. Nah, nanti yang media leaflet ini bisa Ibu bawa pulang untuk menambah pengetahuan Ibu baca-baca di rumah ya Bu. Iya, boleh. Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu prosedurnya Ibu. Prosedurnya itu 15 menit. Nah, 2 menit berjalan sudah saya gunakan untuk perkenalan dan kontrak waktu tadi ya Bu. Ya. Sekarang 10 menit yang berjalan ini akan saya gunakan untuk memaparkan materi. Ya. Nanti 3 menit selanjutnya saya akan gunakan untuk evaluasi Ibu. Ya. Untuk tanya jawab gitu sama Ibu. Ya. Ibu, nanti bila saya ngomongnya terlalu kecepatan, Ibu boleh memotong pembicaraan saya. Jika ada yang tidak paham, Ibu boleh tanyakan kepada saya ya Bu. Ya. Baik Ibu, kita mulai saja ya Bu. Ya. Baik Ibu, di sini ada peduli HIV dan AIDS. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus, merupakan kuman atau virus yang menyebabkan AIDS. Yaitu HIV itu yaitu virus yang menyebar ke daerah tubuh kita yang menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun Ibu, yaitu yang dinamakan AIDS. Bagaimana Ibu, ada yang ditanyakan? Tidak. Ada juga gejalanya Ibu. Gejalanya yaitu berat badan menurun, di diare kronis. Diarenya itu kronis itu sampai 1 bulan Ibu. Makanya jika Ibu ada tanda-tanda seperti ini, Ibu sebaiknya lebih baik Ibu datang ke klinik kesehatan. Selain diare juga penurunan kesadaran Ibu. Nah, selanjutnya ada penularannya. Penularannya itu yaitu bisa disebabkan oleh berhubungan seks yang tidak aman, transfusi darah yang mengandung HIV. Transfusi darah yang mengandung HIV ini maksudnya gini Bu. Nah, darah yang ditransfusikan itu darah hasil dari orang yang mengidap HIV gitu Bu. Tapi sekarang ini sudah aman ya Bu di PMI-nya, jadi tidak akan mungkin, insya Allah aman-aman saja. Selain itu ada juga para pengguna narkoba suntik, yaitu narkoba suntik itu Bu, menggunakan narkoba dengan cara disuntik, tapi jarum suntiknya itu tidak diganti Ibu. Dengan beberapa orang itu jarum suntiknya berbarengan, jadi hanya menggunakan satu jarum suntik. Selanjutnya ada cara penularannya. Masyarakat itu banyak isu-isu bahwa HIV itu bisa menular melalui pakaian bersama, peralatan makan bersama. Nah Ibu, sebenarnya itu bohong Bu. Bahwa HIV itu tidak bisa menular melalui peralatan makan atau minum yang bersama Bu. Selain itu ada juga isu bersentuhan atau berjabat tangan, berenang bersama, serta gigitan serangga. Itu semua bohong ya Bu. Selanjutnya ada pencegahannya. Ibu, pencegahannya ya Bu, yaitu A, B, C, D, E. A itu abstinen, hindari seks bebas Ibu, yaitu sebaiknya ketika kita belum nikah janganlah Bu mencoba-coba, karena sekarang ini banyak di jalanan ya Bu, seperti PSK itu Bu. Nah itu bisa menyebabkan HIV juga, karena kan tidak tahu kita keadaannya bagaimana ya Bu. Nah terus selanjutnya ada be faithful, yaitu setia pada pasangan. Nah ini jika sudah nikah sebaiknya kita setia saja Bu sama pasangan, itu kan lebih baik ya. Selanjutnya ada C, yaitu kondom.
Ibu sebaiknya jika salah satu di antara pasangan ibu ada yang mengidap penyakit HIV, sebaiknya ibu jika berhubungan menggunakan kondom ya Bu, agar ibu takutnya gitu kan. Nah, selanjutnya ada D, drug, yaitu jauhi narkoba. Nah, ibu kan narkoba itu tadi sudah saya katakan ya, sekarang itu kebanyakan narkoba suntik. Nah, sedangkan jarum suntiknya itu tidak digenti, jadi satu jarum suntik itu untuk beberapa orang. Nah, ini juga rentan Bu, rentan untuk terkena HIV. Selanjutnya yang terakhir ada education, yaitu informasi. Nah, sebaiknya jika ibu terdapat tanda-tanda HIV pada ibu, sebaiknya ibu mencari informasinya ya Bu. Nah, selanjutnya ada tips hidup sehatnya ibu agar kita terjauh dari penyakit kuman HIV itu Bu, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, pemenuhan asupan nutrisi yang baik, hindari stres, yaitu tidur teratur, olahraga teratur, dan ibu mengkonsumsi ARV secara teratur dan secara anjuran dokter ya Bu. Tetapi ibu, ARV ini tidak akan menyembuhkan 100%. ARV ini hanya membantu untuk memperlambat perkembangan si virusnya itu Bu. Nah, baik ibu, selanjutnya ada orang-orang yang beresiko, yaitu orang-orang yang beresiko itu diantaranya ada PSK, ibu yang sedang mengandung atau menyusui. Nah, bayinya itu rentan ibu jika ibunya ini sedang mengidap penyakit HIV. Nah, selain itu ada penggunaan jarum yang narkoba itu Bu. Nah, baik ibu, sudah selesai ya Bu. Nah, ibu apakah ada yang mau ibu tanyakan? Tidak ada. Baik ibu, dikarenakan ibu tidak ada yang ditanyakan, bagaimana kalau saya saja yang bertanya kepada ibu? Boleh. Nah, ibu coba bagaimana tips hidup sehat agar kita bisa terjauh dari penyakit HIV ini? Kita sebaiknya mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, iya. Kemudian olahraga secara teratur. Ya, baik. Tidur yang cukup. Nah, iya. Ibu pintar, ternyata ibu sudah paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Nah, baik ibu, dikarenakan ibu sudah paham, ibu besok saya akan kesini lagi untuk mengecek berat badan ibu. Takutnya ada penurunan di berat badan ibu juga ya Bu. Nah, ibu, selain itu saya akan mengasih ini Bu untuk bahan bacaan ibu di rumah nanti. Oh iya, makasih. Ya Bu. Ibu untuk besok waktunya mau jam berapa Bu? Jam 10 boleh. Baik, kalau tempatnya Bu? Tempatnya di sini aja. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Assalamualaikum.